Okay, good morning, students. Welcome back to our English class with Mrs. Ami, and how are you this morning? Fine, ma'am. Are you ready for our lessons today? Yes, Ready, ma'am? ma'am. Yes, Okay, ma'am. good job. How are you this morning? I'm fine, thank you, ma'am. Okay, good. I'm really happy to hear that, and you must be always happy, although do the learning activity from home, right? And stay follow the healthy protocol wherever and whenever you are. Okay. Well, it's ready for you to prepare your stationery, your worksheet, LKPD, and your English dictionary. Okay. And well, before we start our lessons today, let's pray together according to our religion. Okay. Let's pray. Pray start. Amen. Let's start our lessons today by watching a video. I will share a screen for you about a video. Ya, silakan disimak videonya sebentar. What do you think about the video? The video is wonderful. Ya, Yes, ma'am. biasanya kalau lihat teks yang mendeskripsikan tentang tourism spot, kita sebut teks itu teks apa ya? Teks deskripsi. Okay, good job, Criseldo. Our topic today is about descriptive text atau teks deskripsi. Ya, sebelum lebih lanjut Mem jelaskan tentang teks deskripsi, kita lihat slide yang berikut ya. Tujuan pembelajarannya terlebih dahulu yang harus kalian ketahui. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat mengenal definisi, purpose, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari descriptive text. Yang berikut, tujuan pembelajarannya itu kalian bisa memerinci struktur teks dan unsur kebahasaan dari descriptive text. Berikut yang terakhir, yang pada intinya kalian diminta untuk bisa menyusun sebuah descriptive text sesuai dengan konteks penggunaannya. Itu adalah teks yang mendeskripsikan seperti apa orang, benda, dan tempat. Nah, kalau berbicara mengenai descriptive text, mungkin di SMP kalian sudah pernah mempelajari tentang descriptive text about person and things, ya. Tapi kalau di SMK ini atau SMA, kalian akan mempelajari tentang descriptive text about a place atau sebuah tempat. Tujuan dari descriptive text itu apa? Untuk mendeskripsikan dan reveal a particular person, place, or thing. Oke. Ada generic structure of descriptive text. Apa itu the generic structure dari descriptive text? Ada dua bagian, yaitu identification and description. Pada part identification ini, dari descriptive text, yaitu dia mengintroduce a particular person, thing, or a place. Jadi pada bagian identification dari descriptive text itu dia memperkenalkan atau memaparkan tentang orang atau benda atau tempat secara rinci, yaitu bagian identification-nya. Kemudian pada bagian part description-nya, dia mendescribe dengan jelas tentang ciri-ciri fisik atau physical appearance, terus quality-nya atau kualitasnya, kemudian part-nya atau bagian-bagiannya, lalu kemudian dia punya karakteristik dari apa yang dideskripsikan, ya. Kalau kota, pintu kota ya, teks pintu kota, di mana pada paragraf yang pertama yang dikasih warna putih ini, itu merupakan identification ya, part identification dari descriptive text. Kemudian pada paragraf kedua atau second paragraph, third paragraph, and the last paragraph itu adalah the description-nya ya, description dari descriptive text tentang pintu kota tadi. Nah, kemudian lanjut untuk language feature atau unsur kebahasaan dari descriptive text. Yang pertama ada objek, dia menggunakan maksudnya ada objek yang dideskripsikan, kemudian descriptive text itu menggunakan simple present tense, menggunakan adjective, and menggunakan linking verb ya.
Jadi objek itu adalah objek yang dideskripsikan. Misalnya tadi pintu kota, maka pintu kota sebagai objek yang dideskripsikan. Kemudian dia menggunakan simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense, kita lihat contohnya seperti ini. Ya. Jadi pada teks pintu kota tadi, simple present tense-nya itu yang Mem kasih warna merah ya. Pada kata-kata yang berwarna merah. Itu adalah simple present tense atau bentuk waktu sekarang yang dipakai. Mungkin kalian sudah tahu bahwa simple present tense itu terdiri dari dua, ada bentuk verbal sama nominal, ya, itu kalian mengerti. Kemudian dia menggunakan adjektif. Apa itu adjektif? Adjektif itu adalah kata sifat, ya. Nah, ini yang huruf-huruf yang diwarnai dengan warna kuning itu merupakan adjektif atau kata sifat. Contohnya, the beach has beautiful view, artinya sifatnya cantik, sifatnya bagus gitu ya. Menggunakan linking verbs. Apa itu linking verbs? Linking verbs adalah kata kerja penghubung. Dia menghubungkan dari kata yang pertama ke kata yang kedua. Ini contohnya ada di sini yang dikasih warna biru. Ya, pada contoh teks ini seperti this beach is one of the beaches that quite popular. Jadi dia punya linking verbs atau kata kerja penghubung di sini adalah is. Dia menghubungkan the beach and one of the beach, ya. Bisa dipahami sampai di sini? Yang berikut ada LKPD atau kalian punya LKS yang biasa kalian sebut atau your worksheet yang Mem sudah bagikan di grup WhatsApp semalam. Nanti kalau sudah di-download bisa dilihat. Di situ ada activity 1, activity 2. Nanti setelah mengerjakan activity yang pertama, kedua, kemudian kalian kerjakan yang ketiga. Nanti kalau ada kesulitan kita komunikasi ya di grup. Aktivitas yang ketiga itu maksudnya begini, kalian diminta untuk membuat teks deskripsi dari gambar-gambar tersebut. Pelajaran hari ini kita tutup dan cukup sampai di sini. Tapi sebelum ditutup, mari sama-sama kita menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari beberapa menit yang lalu. Yang pertama, kita sudah belajar tentang apa tadi? Deskripsi teks. Oke, good job. Descriptive text. Apalagi yang kita pelajari? Simple present tense. Ayo, kita belajar apa tadi? Descriptive text. Terus bagian-bagiannya ada apa saja? Dia punya definition of descriptive text, dia punya purpose of descriptive text, dia punya generic structure of descriptive text. Generic structure itu ada apa saja tadi? Identification-nya sama description part-nya. Kemudian dia punya apa lagi tadi kita belajar? Language future. Language future itu dia ada apa saja di sana? Ada objek yang dideskripsikan, kemudian menggunakan simple present tense, kemudian menggunakan adjektif, kemudian menggunakan apa lagi? Yang terakhir kata penghubung atau linking verbs. Oke. Oke, jadi itu yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan saya untuk hari ini. Dan kita menutup pelajaran kita di hari ini ya. Oke, thank you for attention, your cooperation and your interaction for this class this morning. Okay, let's close our lesson for today. But don't forget to do your task on your group. Okay? Jadi setelah tutup kegiatan Zoom, setelah itu kalian bekerja dalam grup ya. Nanti dikomunikasikan. Ingat, jangan lupa berkomunikasi dengan saya lewat WA grup supaya tidak hilang jalan. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Silakan pakai bahasa Indonesia juga. It's okay. Boleh. Ya. Okay, let's close our lesson for today with praying, and let's pray together. Pray start. Amen. Okay, class, thank you for today and see you on the next meeting. Bye. I'm really so proud of you. Thank you, everybody. Bye. Bye, ma'am. Thank you.